Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini mari kita mengaji kitab Adabud Dunya Waddin kembali. Sebelumnya mari kita bertawassul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin khususan awliya tis'ah fi artijawa wa ila hadratin masyayikh ma'had Lurboyo Kediri wa masyayikhina wa masyayikhina wa abaina wa abaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila khatatin khususon mu'allif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian lalu kita telah membahas tentang tipologi teman atau tipologi seseorang yang ada 4, yaitu orang yang teman yang suka menolong dan juga meminta pertolongan. Yang kedua, orang atau teman yang tidak mau menolong dan juga tidak meminta pertolongan. Yang ketiga, teman yang meminta pertolongan tapi tidak mau menolong. Dan yang keempat, teman yang menolong atau cinta, suka menolong tapi tidak membebani atau tidak meminta pertolongan. Nah, itu sudah dibahas yang lalu. Lalu pengajian yang pada hari ini yaitu al-i'dha'u an hafwatil ikhwan. Al-i'dha'u memaafkan atau memaklumi an hafwatil ikhwani, dari keluputannya teman. Jadi ada khoto, ada nisyan, ada hafwat. Jadi kalau khoto itu kan salah, kalau nisyan itu lalai, kalau hafwat itu luput gitu. Jadi ada kan orang keluputan itu kesalahan yang tidak disengaja gitu, atau itu hafwat. Nah itu kita harus memaklumi gitu. Tsumma la yanbaghi, kemudian tidak sebaiknya atau tidak seyogyanya ayyuzhadu, ditinggalkan fihi al-akh, tidak sebaiknya teman itu ditinggalkan li khuluqin, karena satu perangai atau satu akhlak, au khuluqaini, atau karena dua akhlak, yunkiruhuma, atau dua perangai, yunkiruhuma, yang man itu mengingkari terhadap khuluqaini minhu, dari ya kan. Idza radiya, ketika man itu ridho, sairo akhlaqihi, terhadap akhlak-akhlak yang lainnya, atau akhlak-akhlak seluruh akhlak-akhlak Jadi ketika kita memiliki teman itu, kita tidak bersetuju, ya kan, tidak bersetuju terhadap satu karakternya,
atau 2 karakternya dari teman kita, tapi karakter-karakter yang lain, akhlak-akhlak yang lain kita bersetuju dan ridho gitu. Nah, itu kita tidak boleh meninggalkannya, atau tidak sebaiknya kita tinggalkan teman yang semacam itu. Wa humida, dan dipuji aktsaru syimihi, lebih banyak-banyaknya karakter atau etikanya Jadi misalkan teman kita memiliki 10 karakter, misalkan 10 akhlak. Nah, dari 10 akhlak itu dua akhlak yang dia miliki kita tidak bersetuju, karena 2 akhlak itu akhlak yang kurang baik gitu. Tapi 8 akhlak yang lain itu baik, kita ridho dan kita apresiasi, kita memujinya. Nah, maka teman yang semacam itu sebaiknya kita tidak tinggalkan, pasti tetap kita pertahankan berteman dengan dia. Kenapa? Li'anna sayro, karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit itu maghfurun, itu dimaklumi atau dimaafkan. Wal kamalu, sedangkan perfeksionis atau kesempurnaan, mu'awwizun, itu langka atau jarang sekali. Itu. Jadi akhlak yang sedikit, akhlak buruk yang sedikit itu harus kita maklumi, harus kita maafkan, ya kan? Kalau akhlak pada umumnya, akhlak mayoritas dari seseorang itu baik, ada kekurangannya sedikit-sedikit, yaitu kita maklumi. Sebab kesempurnaan itu sangat jarang sekali. Jadi kita sulit untuk mencari teman atau mencari seseorang yang memiliki akhlak yang sempurna. Ya, insan kamil itu hampir sulit kita temukan. Waqad qala, dan sungguh berkata Al-Kindi, Syekh Al-Kindi. Al-Kindi ini filosof Islam pertama, ya, dikutip oleh Imam Al-Mawardi. Apa yang dikatakan Al-Kindi? Kaifa, bagaimana, katanya, turidu, kamu ingin atau kamu menghendaki, min sodikika, dari teman kamu, khuluqan, terhadap akhlak atau karakter, wahidan, yang satu, wahua, ini hal, ya, sedangkan keberadaan sodik itu dzu tabai'in, orang yang memiliki karakter, orang yang memiliki watak, arba'in, yang ada 4 gitu. Jadi bagaimana mungkin, kata Al-Kindi, kamu menghendaki dari temanmu itu hanya 1 karakter saja, padahal watak dari temanmu itu adalah orang yang memiliki 4 karakter atau 4 akhlak gitu, 4 tabiat gitu. Jadi artinya ingin dikatakan Kindi itu, kita jangan melihat 1 karakter buruk dari teman kita dan mengabaikan karakter yang lain. Misalkan punya 4 karakter, 1 karakternya kita tidak bersetuju gitu,
Tapi kan ada 3 karakter dominan yang kita bersetuju. Bagaimana mungkin kita menilai teman kita itu hanya pada satu karakternya saja yang buruk itu gitu. Nah, lalu masih lanjut perkataannya Al-Kindi, ma'a serta anna nafsal insani sesungguhnya hatinya manusia, allati yang hiya adapun nafas hati, akhossun nufusi lebih khususnya jiwa diri bihi dengan al-insan. Jadi hati manusia itu akhossun nufus. Jadi sesuatu yang spesifik, paling spesifik itu yang dimiliki oleh manusia. Lalu kemudian wa mudabbiratun, dan tentu harus dilatih, harus direnungkan, ya kan? Bi ikhtiyarihi, dengan memilih insan, wa iradatihi, dengan pilihannya insan, wa iradatihi, dan kehendaknya insan. Jadi manusia itu kalau punya pilihan, punya kehendak, itu harus direnungkan dulu, kata filosof besar kita Al-Kindi itu. Tadabbur, ya, mudabbiro. Jadi tidak sembarangan. Jadi kalau kita harus melangkah sekali dengan berpikir 1000 kali. Jangan 1000 kali melangkah cuman satu kali berpikir, itu kebalik. Jadi mudabbiratun bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Jadi kita harus berpikir dulu baru bertindak. Jangankan bertindak, kehendak itu harus dipikirkan, apakah kehendak itu benar atau cocok atau relevan atau tidak, madarat atau tidak. Ya, pilihan-pilihan hidup pun itu pun harus dipikirkan. Ini belum sampai pada eksekusi, ya. Kehendak pun itu harus dipikirkan, apakah itu kehendak yang baik, maslahat, manfaat, atau justru sebaliknya, madarat atau mafsadat gitu. Nah, setelah kehendak itu dievaluasi, dipikirkan, oh ini baik, lalu kemudian bagaimana langkah-langkahnya gitu untuk mengejawantahkan kehendak itu. Nah, la tu'tihi, ya kan, nafas itu, hati itu tidak memberikan, ya kan, terhadap insan qiyadaha, terhadap kepatuhannya nafas, ya, kepatuhannya hati itu fi kulli ma, di setiap sesuatu yuridu yang al-insan menghendaki. Ya, jadi karakter hati itu, hati itu tidak akan memberikan kepatuhan total terhadap manusia yang memiliki hati itu fi kulli ma yurid, terhadap segala sesuatu yang dikehendaki oleh manusia. Itu. Jadi kita ini punya hati, ya kan, saya misalkan punya hati, atau Anda punya hati. Nah, apa yang kita kehendaki, ya kan, itu belum tentu disepakati oleh hati kita, ya, karena hati kita ini itu tidak bisa memberikan kepatuhan total terhadap setiap apapun yang kita kehendaki. Wala tujibuhu, dan nafas itu, hati itu tidak
tidak mengabulkan, tidak mengijabahi terhadap insan ila ta'atihi, kepada taat terhadap insan, fi kulli ma, di setiap sesuatu, yuhibbu, yang insan itu mencintainya. Ya kan? Jadi manusia pun, hati manusia pun itu tidak bisa memberikan ketaatan secara total terhadap setiap sesuatu yang dicintai oleh manusia. Jadi misalkan kita punya sesuatu yang kita cintai atau hobi yang kita cintai, nah itu hati kita itu tidak bisa taat secara total untuk memenuhi segala sesuatu yang kita cintai, hobi kita, sesuatu yang segala sesuatu yang kita cintai. Nah, ini persoalan diri manusia dengan hatinya, ya kan? Ini belum persoalan dengan orang lain, gitu. Nah, lalu kemudian kalau begitu, kata Al-Kindi, fakaifa, ya kan? Maka bagaimana mungkin binafsi ghairihi, dengan hatinya orang lain selain al-insan. Nah, ya kan? Jadi manusia, individu manusia dengan hatinya saja itu tidak selalu selaras, tidak selalu matching, tidak selalu cocok, gitu kan? Diri manusia dengan hatinya seringkali terjadi pergolakan, seringkali terjadi clash, seringkali terjadi ketidakcocokan, gitu, ya kan? Bagaimana dengan hati orang lain? Jadi hati orang lain melihat kita, gitu. Hati kita melihat orang lain, gitu kan? Wong hati kita melihat diri kita saja sering tidak cocok, sering tidak harmonis, sering tidak selaras antara hati dengan keinginan kita, antara hati dengan hobi kita, antara hati dengan apa yang kita cintai, itu sering tidak matching, sering tidak cocok, gitu. Apalagi dengan orang lain, gitu. Hatinya orang lain melihat kita atau hati kita melihat orang lain, nah, itu kan lebih-lebih dari hati kita dengan diri kita. Nah, seperti itu. Nah, ini kita diajak berpikir bijaksana oleh seorang filosof besar pertama di Indonesia, di Islam, yaitu Al-Kindi. Ini pertanyaan-pertanyaan, jadi diajak berpikir. Artinya ingin dikatakan bahwa kita harus banyak memaklumi terhadap karakter orang lain yang kita tidak bersetuju, itu. Karena jangankan kita dengan karakter orang lain, diri kita dengan hati kita saja itu sering tidak bersetuju, sering berbeda, gitu. Nah, gitu. Wa hasbuka, ya kan? Nah, ini masih perkataan Al-Kindi. Cukuplah kamu, ayakuna, ada laka, bagi kamu, min akhika, dari teman kamu, aktsaruhu, lebih banyak-banyaknya, ma yuhibbuhu, atau ma yurid. Jadi cukuplah kamu dari teman kamu, aktsaruhu, adalah sesuatu yang lebih banyak yang kamu cintai, yang kamu kehendaki. Artinya, kalau kamu punya
teman yang karakternya itu mayoritas kamu cintai, karakternya itu mayoritas cocok gitu. Itu sudah cukup. Jangan menuntut perfeksionis, jangan menuntut perfect, jangan menuntut sempurna, jangan menuntut sempurna. Ya kan? Cukup jika min akhika aktaruhu, dari temanmu itu memiliki sesuatu yang kamu lebih banyak sesuatu yang cocok dengan kamu, memiliki lebih banyak sesuatu yang yang kamu cintai. Itu cukup, jangan menuntut sempurna gitu. Itu kata Al-Kindi. Lalu waqad qala, dan sungguh berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abu Darda. Apa yang dikatakan Abu Darda? Mu'atabatul akhi, ya kan? Atau tercelanya atau ya celah atau cacatnya teman, khairun itu lebih baik min faqdihi, daripada tidak adanya Jadi teman yang memiliki kekurangan, mu'atabatul itu khairun, itu jauh lebih baik min faqdihi, daripada kita tidak memiliki teman. Itu. Waman, dan barang siapa laka manfaat bagi kamu sekalian fi akhika, dengan teman kamu kullihi, seluruhnya ya siapa dari temanmu, ya kan, yang secara total itu bermanfaat bagi kamu. Ya tidak ada yang sempurna bagi kamu, itu tidak ada. Makanya harus banyak-banyak memaklumi kekurangan teman gitu. Karena kita memiliki teman yang memiliki kekurangan itu lebih baik daripada kita tidak memiliki teman gitu. Ini mendukung perkataannya Al-Kindi. Fa'akhadha, kemudian mengambil asy'ara'u, para penyair, hadal makna, terhadap inilah makna. Jadi para penyair mengambil substansi makna dari perkataannya Al-Kindi, dari perkataannya Abu Darda tadi, lalu digubah menjadi kalam syair gitu. Faqala, kemudian berkata, nah Abul Atahiyah ini salah satu syu'ara, salah satu penyair. Apa yang dikatakan akhuyya man laka min bani dunya bikulli akhika man laka fastabik ba'daka la yamulluka kullu man lam ta'ti kullaka akhuyya wahai saudaraku, gitu kan. Man, siapa, laka, yang bermanfaat bagi kamu, min bani dunya, dari bani dunya, dari anak-anaknya dunia. Ya, maksudnya anak cucu Adam yang hidup di dunia. Bikulli akhika, dengan seluruh teman kamu itu, man, siapa, laka, yang bermanfaat bagi kamu. Wahai saudaraku, katanya, siapa, katanya, yang benar-benar bermanfaat, maslahat bagi kamu dari manusia yang hidup di dunia ini, dan siapa dari seluruh teman kamu itu yang baik bagi kamu. Fastabik, maka
berupayalah untuk melanggengkan, maka kamu harus berupayalah untuk mempertahankan, melanggengkan ba'doka terhadap sebagian kamu, la yamulluka, maka tidak bosan, tidak membosankan ka terhadap kamu, kulluman setiap orang, lam ta'ti yang kamu tidak memberikan terhadap man itu, kullaka terhadap totalitas kamu. Iya kan, jadi kita harus mempertahankan, ya kan, sebagian, iya kan. Jadi apa yang kita berikan ke teman kita kan hanya sebagian kita. Begitupun kita jangan menuntut orang lain itu memberikan totalitas kepada kita, karena kita sendiri tidak memberikan kepada orang lain totalitas diri kita. Lam tu'ti kullaka. Jadi kamu kan tidak memberikan terhadap dia totalitas dirimu gitu ya. Ada gangguan tadi sinyal. Iya, lalu kemudian waqala, dan berkata Abu Tamam At-Ta'i. Abu Tamam At-Ta'i syair lagi, ma ghabanal maghbuna mithlu aqlihi man laka yauman bi akhika kullihi. Ma ghabana, tidaklah merugikan atau melalaikan al-maghbuna, yang terhadap orang yang dirugikan, mithlu aqlihi, seperti akalnya maghbun. Man, barang siapa, laka bagi kamu, yauman suatu masa, bi akhika dengan teman kamu, kullihi seluruh temanmu. Ya, artinya tidak rugilah, kita tidak memiliki banyak teman, tidak rugi pun kita tidak mendapatkan totalitas dari teman kita. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof, tolabul insofi, mencari, berupaya untuk menumbuhkan kesadaran, min qillatil insofi, itu bagian dari sedikit-sedikitnya kesadaran, ya kan. Jadi menanamkan, menumbuhkan, membangun kesadaran diri, justru itulah paling sedikit-sedikitnya kesadaran seseorang. Artinya filosof mengatakan paling sedikit-sedikitnya kesadaran adalah menumbuhkan kesadaran. Jadi orang itu tidak sadar kalau menumbuhkan kesadaran itu adalah perlu mendapatkan prioritas gitu. Jadi sedikit sekali orang yang sadar akan pentingnya kesadaran, gitu. Jadi waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian sastrawan ahli balagha tinggi, sastra Arab tinggi ya, la yuzahidannaka, dan janganlah meninggalkan terhadap kamu, ya, fi rajulin, di dalam seorang laki-laki, hamidta, yang kamu puji, yang kamu apresiasi, sirotaha, terhadap sirohnya, terhadap tingkah lakunya,
rojul, wa irtadaita dan kamu ridho, watirotahu terhadap jalannya rojul, wa arafta dan kamu mengerti, mengetahui fadlahu terhadap keutamaannya rojul, wa batonta dan kamu paham aqlahu terhadap akalnya rojul. Apa yang jangan kamu tinggalkan, yang janganlah membuat kamu meninggalkannya itu aibun, adalah aib. Jadi ini fa'ilnya ini jauh banget ya, di akhir dari kalimat yang satu kalimat satu baris ini, aibun, aib, celah, khofiyun yang samar, tuhitu yang meliputi, bihi aib, katrotu fadhailihi banyaknya keutamaannya rojul. Nah ini, jadi kalau kita memiliki teman, ya kan, yang kurikulum vitae-nya bagus, sirohnya, tingkah lakunya bagus, lalu jalannya juga kamu menganggap cocok, sesuai, dipenuhi dengan keutamaan-keutamaan, nilai-nilai luhur dalam kesehariannya, dan kamu paham akalnya juga bagus. Nah, kalau demikian janganlah kamu meninggalkannya hanya karena aibun khofiyun, hanya karena kekurangan yang samar, kekurangan yang sedikit, yang itu sebenarnya tidak sebanding dengan katrotu fadhaili, banyaknya keutamaan yang dimiliki oleh teman itu. Ya kan wajar kalau manusia kan tidak ada yang sempurna, ya kan. Yang penting mayoritas dari akhlaknya itu baik. Nah, kalau ada aib khofi, ada yang celah atau kekurangan sedikit-sedikit, ya jangan mengakibatkan kita meninggalkannya gitu. Jangan jangan mutung gitu loh. Jangan ngambekan gitu kan, hanya karena kesalahan sedikit-sedikit yang kita tidak setuju dari teman kita. Audzanbun, atau janganlah kita meninggalkannya hanya karena dosa sohirun yang kecil, tastaghfiru yang melebur atau menutupi, lahu terhadap danbun itu, kuwatu wasailihi, kuatnya lantarannya rojul. Ya, jadi kalau dosa kecil dari dilakukan oleh seorang laki-laki yang terpuji itu, ya kita tastaghfir, kita harus memaafkan sajalah, kita lebur gitu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, ini lan tajidu, itu kamu tidak akan menemukan, ma baqaita, selagi kamu ada, apa yang tidak kamu temukan, muhadzaban, terhadap orang yang dibersihkan dari celah dan dosa. Muhadzab itu la yakunu, yang tidak ada, fihi, di dalam muhadzab, aibun, celah, wala yaqa'u, dan tidak terjadi, minhu, dari muhadzab dan pun dosa. Ya, kita tidak akan menemukan, selama kita hidup ini tidak akan menemukan orang yang bersih dari celah, orang yang bersih dari dosa. Fa'tabir. Nah, fa'tabir, maka kamu hendaklah mengambil pelajaran, binafsika, terhadap diri kamu, ba'da alla taraha, setelah kamu tidak melihat
terhadap nafas bi'ainir ridho dengan penglihatan yang ridho. Wala tajri, dan kamu tidak berjalan fiha di dalam nafas ala hukmil hawa, atas hukum hawa nafsu. Fa inna fi i'tibarika, maka sesungguhnya di dalam pengambilan ibroh kamu, pelajaran kamu, biha terhadap nafas, wa ikhtibarika, dan di dalam eksperimentasi kamu, laha kepada nafas, sesuatu yu abbisuka, yang sesuatu yang memutuskan kamu, mimma dari sesuatu, tatlubu yang kamu cari, wa ya'tifuka, dan ma itu menyayangi terhadap kamu, alaman atas seseorang, yudhnibu yang man itu melakukan dosa. Ya, jadi kita kalau kita melihat orang yang sedang melakukan dosa atau kesalahan dari teman kita atau dari orang lain, kita harus mengambil pelajaran pada diri kita. Ya, yang penting kita tidak seperti dia, itu kita pun menyikapinya, wala tajri fiha ala hukmil hawa, kita jangan meresponnya dengan hawa nafsu, itu gitu ya. Jadi misalkan ada orang salah, lalu kemudian jangan sampai kita meresponnya dengan hawa nafsu, marah-marah, lalu kemudian apalagi sampai merusak, gitu. Jadi, dan bahkan malah kita itu perlu kasihan, gitu. Wa ya'tifuka ala man yudhnib, kalau orang yang melakukan dosa itu kita harus empati, gitu. Simpati lah, aduh kok sayang, gitu, kok bisa gitu dia melakukan seperti itu, gitu. Jangan justru kita membencinya, marah lalu kemudian merusak, gitu, enggak. Wa qad qala, dan sungguh berkata asyairu, seorang penyair, man dalladhi turdi sajayaha kulluha wa kafal mar'a nublan an tu'idda ma'a yibuhu. Man, siapa, dalladhi, orang, ya kan, turdi, yang diridhoi, sajayaha, wataknya man, kulluha, seluruh sajaya. Ya, siapa orangnya, gitu, yang memiliki seluruh wataknya itu disepakati, diridhoi, cocok di mata semua orang. Ya, siapa itu? Kafa, cukup, almar'at, mencukupi, almar'at terhadap seseorang, apanya yang mencukupi? Nublan, kemuliaannya, antu'idda, yang dianggap, apa yang mencukupi? Ma'aibuhu, celanya almar'u. Jadi seseorang, ya cukuplah kalau ada kemuliaan, ya kan, cukup, gitu. Lalu kemudian kalau ada celah, ya itu sudah kita anggap, kita maklumi, gitu. Man dalladzi turdi sajaya, siapa orangnya yang memiliki seluruh karakternya, akhlaknya itu disepakati oleh orang. Itu tidak ada, gitu. Wa qala, dan berkata an-Nabighah ad-Dibyani, Nabighah ad-Dibyani mengatakan, walasta bimustabqin akhon la talumuhu ala sya'athin ayyur rijal al-muhaddabu. Walasta, dan tidaklah kamu, bimustabqin, orang yang berupaya melanggengkan, akhon terhadap
teman, la talumuhu, yang kamu tidak mencela terhadap akh itu, ala sa'atin, tidaklah apa, ala sa'atin, atas terpisah-pisahnya tingkah ayyur rijal, siapa laki-laki, al-muhadzabu, adalah seseorang yang dibersihkan dari celah dan dosa. Ya kan? Kamu tidak berupaya melanggengkan gitu, teman kamu yang kamu tidak cela dalam keadaan berpisah-pisah, katanya. Ya, artinya ini teguran. Kenapa kamu kok tidak mempertahankan temanmu itu yang sebenarnya kamu cela gitu. Padahal meskipun kamu ada ketidakcocokan dengan dia gitu. Ala sa'atin ayyur rijal al-muhadzab, siapa orangnya gitu yang bersih dari cacat dan dosa.